Gimana kalau saya bilang, ada loh seorang pegawai bank rendahan yang tugasnya cuma fotokopi dokumen, tapi akhirnya bisa jadi seorang triliuner legendaris. Nah, ini dia kisah luar biasa dari Lo Keng Hong yang sering disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Perjalanannya dari kemiskinan yang parah banget sampai ke puncak kekayaan ini, saya jamin bakal mengubah cara Anda melihat uang dan investasi. Coba bayangin deh, sebuah rumah yang dindingnya cuma dari papan. Nggak ada langit-langit atau plafon, jadi kalau tidur bisa langsung lihat genteng. Saking reyotnya, keluarganya sampai takut rumah itu bakal roboh. Ini bukan adegan di film ya, ini kenyataan hidup Lo Keng Hong waktu itu. Mereka miskin banget, sampai buat renovasi rumah aja nggak mampu. Nah, dari sinilah semua kisah luar biasa ini dimulai. Oke, kita lihat kontrasnya nih, benar-benar bumi dan langit kan? Dari seorang pegawai tata usaha bank dengan gaji yang ya ampun kecil banget, jadi seorang investor legendaris dengan kekayaan yang dihitungnya pakai T, triliunan. Ini jelas bukan soal hoki semata. Ini adalah cerita tentang visi, kesabaran, dan sebuah filosofi yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dan kita semua bisa belajar dari sini. Perjalanannya ini kan dimulai dari titik paling bawah ya. Tapi justru dari perjuangan inilah fondasi kesuksesannya dibangun. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana semuanya berawal. Total 16 tahun loh. 16 tahun dia jadi pegawai bank. Ini bukan cerita get rich quick ya. 11 tahun jadi staf biasa, lalu 5 tahun baru naik jadi kepala cabang. Yang gila itu ketekunannya. Bahkan setelah gajinya naik, gaya hidupnya nggak ikut naik. Setiap sisa uang nggak diambur-hamburin, tapi justru diputar, diinvestasikan. Nah, disinilah titik baliknya. Saat orang lain cuma ngelihat tumpukan kertas, Lo Keng Hong ini ngelihat sebuah pola, sebuah peluang yang ternyata jauh lebih besar dari seluruh industri perbankan tempat dia kerja. Ini dia yang dia lihat. Dia sadar, total nilai semua saham di Bursa Efek Indonesia itu jauh lebih besar daripada total dana pihak ketiga di semua bank di Indonesia digabungin. Dia ngerasa kayak, wah, gue selama ini kerja di kolam kecil, padahal di sebelah ada samudra. Ya udah, akhirnya dia mutusin buat mulai mancing di samudra itu. Terus dia sadar, pasar saham itu sebenarnya nggak abstrak-abstrak amat. Ada di sekitar kita loh. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, kita tuh pakai produk dan jasa dari perusahaan-perusahaan yang sahamnya bisa kita beli. Sabun yang kita pakai, mie instan yang kita makan, mobil yang kita kendarai. Dunia ini pada dasarnya adalah sebuah pasar saham raksasa yang terbuka untuk kita semua. Oke, setelah nemu samudranya, dia butuh strategi jitu kan buat mancing? Nah, strateginya ini bisa diringkas dalam satu analogi yang gampang banget diingat tapi dalam banget maknanya. Kita bedah yuk? Tapi tunggu dulu. Sebelum ke strateginya, dia ngebedain dulu nih dua tipe orang di bursa, investor dan spekulan. Gampangnya gini, investor itu ngerjain PR-nya. Mereka tahu persis apa yang mereka beli. Sementara spekulan, wah itu kayak judi. Beli karena dengar-dengar, ikut-ikutan doang, nggak pakai pemahaman. Nah, Lo Keng Hong ini jelas seorang investor sejati. Dan inilah inti dari filosofinya. Simple banget tapi jenius. Dia nggak nyari perusahaan yang biasa-biasa aja. Dia mencari perusahaan berkualitas tinggi. Sebuah Mercy, yang karena satu dan lain hal, lagi dijual murah banget sama pasar. Seolah-olah itu cuma sekelas Avanza. Terus gimana cara nemuin Mercy seharga Avanza ini? Nah, dia punya 5 kriteria yang jelas banget. Pertama, manajemennya harus jujur. Kedua, industrinya harus bagus. Ketiga dan keempat, perusahaan harus udah untung besar. Dan untungnya ini nanjak terus dari tahun ke tahun. Dan yang paling krusial, kelima, valuasinya harus murah abis. 5 langkah ini jadi kompas dia dalam berinvestasi. Tentu aja ya, perjalanannya nggak selalu mulus kayak jalan tol. Dia pernah loh ngadepin ujian terberat dalam hidupnya. Sebuah momen di mana dia kehilangan hampir segalanya, bahkan jadi bahan olokan. Ini cerita soal mental baja. Coba bayangin, harga saham sebuah perusahaan tempat dia naruh sebagian besar kekayaannya jatuh. Dari 8 ribuan perak per lembar, jadi cuma gocap. 50 perak doang. Kekayaan hasil kerja keras 25 tahun, rasanya kayak lenyap dalam sekejap. Banyak yang ngecap dia udah bangkrut. Terus, gimana dia bisa bertahan di tengah keterpurukan itu? Dia ingat satu kutipan dari Dr. Billy Graham. Kutipan inilah yang ngasih dia perspektif. Dia sadar yang hilang itu cuma harta, bukan karakter atau kesehatannya. Inilah yang bikin dia tetap tenang dan gak putus asa. Dan keyakinannya terbukti benar. Dia nggak panik, nggak jual rugi, karena dia yakin sama nilai asli perusahaan itu. Dan bener aja, harga batu bara dunia tiba-tiba meroket, perusahaan itu untung gila-gilaan, dan harga sahamnya pulih.
Dia nggak cuma selamat, tapi dia ngebuktiin kalau prinsipnya itu manjur. Pengalaman pahit ini justru makin nguatin filosofi hidupnya soal kekayaan. Buat dia, kaya itu bukan soal pamer mobil mewah atau jam tangan mahal. Maknanya jauh lebih dalam dari itu. Menurutnya, ada dua jalan hidup. Banyak orang kejebak di jalan terlihat kaya, ngabisin duit buat gengsi, buat status, yang ujung-ujungnya bisa kayak Mike Tyson, bangkrut. Lo Keng Hong milih jalan sebaliknya, menjadi kaya. Artinya, hidup sederhana, jauh di bawah kemampuannya, kayak dia yang tetap nyetir Volvo tuanya. Tujuannya bukan buat pamer, tapi buat meraih kebebasan yang sejati. Dan apa sih kebebasan sejati menurut dia? Ini dia. Dia nggak punya kantor, nggak punya bos, nggak punya karyawan, nggak punya pelanggan, dan yang paling penting, nggak punya utang. Jadi, kaya itu bukan soal nambah-nambahin barang, tapi justru ngurang-ngurangin kewajiban. Ini dia definisi kaya yang sesungguhnya. Pada akhirnya, semua ini tuh muaranya ke satu hal yang nggak bisa dibeli pakai uang, waktu. Dia sering bilang Warren Buffett aja yang punya ratusan triliun nggak bisa beli waktu. Jadi tujuan akhir dari menjadi kaya itu ya untuk punya kendali penuh atas aset kita yang paling berharga, yaitu waktu kita sendiri. Kisah Lo Keng Hong ini ngajarin kita kalau investasi terbaik itu bukan cuma soal beli saham murah, tapi soal membangun kehidupan di mana kita punya kebebasan untuk menggunakan waktu kita sesuai keinginan kita. Jadi pertanyaannya sekarang kembali kepada kita semua. Waktu kita yang sangat berharga ini sedang kita investasikan untuk apa? Baiklah, kita sudah sampai di akhir topik yang sangat menarik ini. Sebelum Anda menutup tab, izinkan saya memberitahu fakta yang mengejutkan. Lebih dari 75% dari Anda yang menonton video ini sampai detik terakhir belum mengklik tombol subscribe. Apabila Anda merasa menikmati konten, jangan lupa share ke teman atau keluarga. Dan supaya Anda tidak melewatkan informasi dan eksklusif video yang akan datang. Jangan biarkan diri Anda menjadi bagian dari mayoritas yang ketinggalan kesempatan emas ini. Ambil tindakan sekarang juga. Gratis kok untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena akses istimewa ke pengetahuan ini sangat terbatas. Jadilah yang pertama tahu. Dan jangan jadi penonton pasif yang hanya numpang lewat. Subscribe sekarang.